Selamat bertemu kembali di MA 1101 Matematika 1A. Kali ini kita akan membahas fungsi trigonometri. Slide ini dibuat berempat oleh Taufik Hakiki, Sofa Ahmad, Prebuda Zanu, dan saya sendiri Wono Setiabudi. Pembahasan di sini akan terdiri dari 4 bagian, yaitu definisi, kemudian sifat-sifat dasar dari fungsi trigonometri, grafiknya, dan beberapa identitas trigonometri. Definisinya, jadi pertama motivasinya kita ingin mengapa belajar trigonometri, yaitu kalau di dalam segitiga kita lihat bahwa kalau ada sudut berapa panjang ini, ya. Nah, ini harus menggunakan fungsi-fungsi trigonometri tersebut. Juga Anda sudah pernah mengenal bahwa fungsi trigonometri juga digunakan untuk rumus pembiasan ini. Nah, pertama kita akan mengenal dulu satuan panjang, ya, satuan panjang dari suatu sudut, ya, jadi, yaitu sudut ini disebut 1 radian jika panjang busur ini 1 pada jari-jari 1, pada lingkaran berjari-jari 1. Ya, jadi besarnya sudut ini akan dinyatakan dalam panjangnya busur. Kalau jari-jarinya R, Anda sudah bisa menduga bahwa di sini juga harus R, ya. Nah, berdasarkan definisi radian, maka 1 radian itu adalah 180 per pi, ya. Mungkin bisa lebih mudah 360 karena 1 putaran, dan itu adalah panjangnya keliling 2 pi. Jadi kurang lebih 1 radian itu adalah sekian derajat. Jadi 1 derajat itu adalah sebaliknya, ya, dibalik begitu. Nah, konvensi derajat radian untuk beberapa sudut yang dikenal sebagai sudut istimewa diberikan dalam tabel berikut. Jadi kita sebaiknya nanti di dalam menggunakan argumen dari sinus cosinus tidak lagi menggunakan derajat ini tetapi radian ini, ya, sama-sama panjang. Nah, coba lengkapi untuk sudut-sudut yang lain. Oke, lanjut saya. Nah, ada fungsi trigonometri, ya. Jadi yang utama adalah 2 fungsi dasar ini, yaitu sinus dan cosinus. Sinus ditulis sin, cosinus itu ditulis cos, ya. Nah, input dari fungsi sinus dan cosinus adalah semuanya bilangan real, yaitu radian, ya. Walaupun di dalam hati kita boleh menghitungnya dengan sudut, ya. Dari 2 buah fungsi tersebut dapat didefinisikan 4 fungsi trigonometri yang lainnya, yaitu tangens, sekan, kosekan, dan kotangens. Tapi tidak terlalu penting, yang penting 2 ini saja dulu. Nah, di geometri, input dari fungsi trigonometri biasanya merepresentasikan besar sudut yang dinyatakan dalam derajat. Tapi di kalkulus, sekali lagi, semua inputnya adalah dalam panjang busur karena diinginkan semuanya menggunakan bilangan real, ya. Tadi sudah saya sebut. Jadi ingat, penulisan radian tidak menggunakan sudut. Contoh, sinus pi per 6 itu dalam hati adalah sinus 30 derajat. Cosinus pi dalam hati adalah cosinus 180 derajat, dan demikian selanjutnya. Tetapi tulisan ini mungkin X di sini dengan X di sini beda, ya.
Nah, fungsi dasarnya adalah, perhatikan, kalau dulu mungkin Anda mengenal sinus dan kosinus itu di segitiga, di sini langsung semua diberikan theta, kemudian panjang dari busur ini adalah theta, ya. Maka kita bisa melihat bahwa ini perpindahannya sejauh A begitu, sejauh theta, maksud titik A-nya, ya. Nah, kalau tetanya positif itu artinya bergeraknya ke sono. Kalau tetanya negatif bergerak searah jarum jam. Ya, kalau positif justru berlawanan. Nah, fungsi sinus itu apa? Jadi kalau ini theta, maka koordinat ini itu misalkan XP dan YP, maka sinus theta itu ya YP. Ya, kalau kita lihat adalah bagian ini. Jadi pada segitiga yang lancip ini persis seperti dulu. Ini adalah sinusnya dan ini adalah kosinusnya atau yang bagian hijau ini. Ya, jadi perhatikan itu. Nah, jadi kalau tetanya bertambah ya terus, ya kita lihat bahwa jadi mudah dilihat bahwa pada kuat sudut lancip sinus dan kosinusnya positif. Di sini X-nya negatif, berarti kosinusnya. Di sini dua-duanya negatif, sinus dan kosinus. Di sini ini kosinusnya positif, sinusnya negatif karena sinus berkaitan dengan sumbu Y. Sifat-sifat dasarnya mudah. Pertama, nilai sinus itu paling kecil min 1, paling besar 1. Demikian pula kosinus. Ya. Rumus Pitagoras, ya, karena ini adalah kosinus dan sinus, maka di dalam Pitagoras ini kita akan memperoleh sinus kuadrat ditambah kosinus kuadrat itu sama dengan 1. Ya. Ini rumus yang satu-satunya yang tidak boleh dilupakan sepanjang masa. Nah, untuk setiap theta, kalau sudah berputar lagi balik 2pi, ya balik lagi dia. Ya. Jadi sinus theta ditambah 2pi akan sama saja dengan sinus theta sendiri. Demikian pula dengan kosinus. Tapi hati-hati pada tangis ya. Oke. Nah, sinus min theta. Nah, jadi kalau ini P, ini theta, ini min theta, maka kita lihat bahwa kosinusnya sama. Kosinus, ya, kosinusnya kan di suhu X itu. Oke. Jadi kosinus itu fungsi genap, sedangkan sinus adalah fungsi ganjil. Nah, ini hubungan antara sinus dan kosinus di dalam segitiga biasanya waktu dulu, yaitu bahwa sinus pi per 2 dikurangi theta itu sama dengan cos theta, dan kosinus pi per 2 min theta itu sin theta. Nah, nilai-nilai spesial kalau dia 0, ya, dengan mudah sinus itu yang tinggi ya, yang di hadapannya 0 kosinus 1. Oke. Kalau pi per 2 ada di sini, maka kita lihat sinusnya 1, kosinusnya 0. Terus min pi di sini bisa kita lihat adalah seperti ini. Sinusnya 0, kosinusnya min 1. 3pi per 2 sampai di sini min 1, 0. Dan 2pi kembali lagi 0, 1. Nah, bagaimana mencari nilai-nilai perbandingan trigonometri ini?
Jadi kalau misalkan kita mau mencari berapa sinus pi per 4, artinya ini adalah pada lingkaran berjari-jari 1, ini sama pi per 4, pi per 4, jadi ini sudut ini 45 derajat. Ya. Jadi kalau kita lihat segitiga siku-siku ini, kita tahu bahwa X-nya sama dengan Y. Ya. Jadi dengan menggunakan Pitagoras, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, dan XY-nya sama, kita bisa menghitung bahwa X itu adalah setengah akar 2, dan Y-nya juga setengah akar 2. Jadi sinus dari sudut ini adalah, karena ini panjangnya 1, ya dia sendiri. Ya, yaitu pi per 4. Kosinusnya pi per 4 juga dia sendiri. Sinus pi per 6, perhatikan pi per 6 ya. Pi per 6 itu dalam hati 30 derajat. Jadi kalau mau menghitung ininya adalah, kalau ini juga dicerminkan ya, maka kita lihat bahwa ini menjadi 60, ini 90, ini juga 60, 60. Jadi panjang ini sama dengan panjang ini sama dengan panjang ini. Jadi kalau begitu Y-nya setengah. Ya. Y-nya setengah, kemudian X-nya bisa dihitung yaitu setengah akar 3. Dari sini sinus pi per 6 itu adalah Y dibagi 1. Dan kosinusnya adalah X dibagi 1. Nilai-nilai spesial sekarang kalau kita menghitung sudut di kuadran kedua misalkan. Ya, di kuadran kedua. Jadi ini sebesar 2 pi per 3. Kalau begitu ini adalah pi per 3 atau dalam hati 60 derajat. Dan kita tadi sudah belajar kalau ini 60 derajat, ini setengah, sedangkan yang ini setengah akar 3. Jadi koordinat ini adalah ya. Jadi kalau tadi sudah saya sebut di sini 2 pi per 3, maka ini pi per 3. Dengan demikian OP itu setengah, yang ini setengah akar 3. Ya, jadi koordinatnya ini adalah min setengah. Ya, koordinatnya adalah min setengah dan setengah akar 3. Kalau begitu kosinusnya sama dengan yang ini. Kosinusnya adalah yang ini, sinusnya yang ini. Jadi kita bisa menghitung ya. Jadi dengan melihat sudut istimewa kita bisa langsung menghitung berapa nilai dari trigonometri itu. Nah, sebagai intermezzo, cobalah isi dari nilai perbandingan ini. Anda bisa pause di YouTube. Kalau Anda sign in, maka YouTube tahu bahwa di mana Anda berhenti. Grafik fungsi trigonometri. Pertama kita gambar grafik sinus. Ya, ini pertama kali dengan bantuan begitu. Jadi kalau ini titik P berat itu sinus itu adalah perbedaannya dengan sumbu X ya. Jadi ini panjangnya sama dengan dia. Ya, jadi ini panjangnya sama dengan ini. Ya, jadi ini adalah grafik sinusnya seperti ini. Oke. Ini juga tidak boleh dilupakan untuk sepanjang segala masa. Kosinus, kalau ini P-nya maka perbedaan dengan sumbu Y. Ya, jadi itu panjangnya yang garis merah ini sama. Ya, jadi perhatikan ini satu putaran itu begini. Ya, bedakan dengan. Nah, atau kalau perlu ya Anda ingat tabel itu, maka kurang lebih
grafik sinus itu dengan mudah dapat dicari. Demikian pula kosinus ya. Oke. Perhatikan perbedaan sinus dan kosinus. Pada saat sinusnya 0, kosinusnya paling tinggi. Pada saat sinusnya paling tinggi, kosinusnya 0. Ya. Demikian seterusnya, ini 0 dia paling tinggi. Dan seterusnya. Ya, jadi saya paling suka untuk menyelesaikannya dengan sinus kosinus ya, dengan grafik ya. Nah, periode dan amplitude. Fungsi periodik itu adalah jika ada bilangan real T sehingga berlaku fxt sama dengan fx. Ya, seperti sinus tadi T-nya itu bisa sinus x bisa 2pi, 4pi, 6pi. Tapi yang paling kecil itu yang disebut sebagai periode. Jadi untuk sinus x itu periodenya adalah 2pi. Nah, kalau amplitudo ya oke, ini saya kira kalau fungsinya sinus biasa ya amplitudonya koefisien di depan ya. Jadi ini kalau ada pergeseran gitu, ini maksudnya. Kosinus juga sama ya. Nah, kalau ada perubahan transformasinya sin x, sin 2x. Kalau sin x kan mulai dari 0 ya. Mulai dari 0 sampai P. Nah, kalau sin 2x lebih sering ya, lebih sering. Nah, ini satu putaran. Ini satu putaran. Jadi kalau sin x periodenya adalah 2pi. Kalau sin 2x periodenya adalah pi. Ya, jadi itu, oke. Bagaimana kalau A-nya positif untuk sin AX? Untuk A negatif. Nah, tapi kan kita tahu bahwa untuk sin negatif itu tanda negatifnya bisa keluar ya. Tapi kalau kosinus tidak bisa. Kosinus itu fungsi genap, sinus itu fungsi ganjil. Nah, itu saja yang perlu juga diingat. Ya. Sin X dan 2 sin X ya, kita tahu bahwa kalau 2 sin X artinya koordinatnya itu dikali 2 ya. Jadi ini adalah grafik sin X, maka ini adalah grafik 2 sin X. Kalau ada terjadi pergeseran, maka kita lihat bahwa kalau sin X itu istimewanya di 0, maka istimewanya ini di mana? X plus 1-nya di 0 atau X min 1, jadi dia digeser ke kiri. Nah, sekarang berapa periode dari fungsi misalkan A sin BX? Nah, untuk mencari periodenya, ya ini boleh kita tambah menjadi 2pi. Kemudian keluarkan B-nya, maka ini adalah X plus 2pi per B. Jadi kita lihat bahwa Fx itu sama dengan Fx plus 2pi per B. Ya, di sini B-nya positif saja. Jadi periodenya adalah 2pi per B. Jadi hati-hati, periode itu bilangan positif ya. Nah, kalau ada fungsi yang seperti ini, tadi kita sudah melihat karena ada B ini amplitudonya adalah 2pi per B kalau B-nya positif. Kalau B-nya negatif, harga mutlak itu. Nah, min C itu kan artinya hanya pergeseran. Geser kanan atau kiri. Sinusoida, ini contoh-contohnya saya kira tidak terlalu masalah. Sinus X itu yang ini. Ya. Kemudian ini adalah cos X-nya. Kemudian ini adalah 11/4. Oh, ini angka dari mana itu ya? 11/4 kemudian dibuat begitu. Oke. Tidak masalah. Contoh yang lain kalau ininya negatif.
yang buat slide rajin sekali untuk membuat gambar ya. Terima kasih. Nah, sebagai intermezzo, cobalah sketch grafik ini. Ada bagusnya Anda jangan menggunakan alat ya, tetapi cobalah dengan menggunakan kertas dan pensil. Tapi untuk mengkonfirmasi apakah jawaban Anda betul atau tidak, ya gunakan program-program. Ada banyak itu. Misalkan yang paling bagus sekarang adalah GeoGebra, murah ya, free, maaf. Nah, fungsi trigonometri lainnya, saya kira tangen, sin, theta, cos theta, saya tidak perlu membahas ini. Tapi kalau Anda mau tahu tangen theta itu, ya ini panjangnya ini nih. Ya. Super cos theta itu adalah panjangnya XC ini. Ya, yang perlu Anda tahu adalah secant theta per super cos theta. Jadi di dalam bekerja, begitu ada secant theta, ganti dengan dia. Kemudian kita hanya bekerja dengan sinus dan cosinus saja. Kosekan, ya, super sin theta. Oke, dia ada di sebelah sini. Kotangens, ya saya kira bisa dilihat itu adalah XR ya, jadi kesana sayang pas di sini ya. Oke. Sifat-sifat dasarnya ya. Jadi katanya abaikan saja tangen sekan dan kosekan ini, kita hanya perlu sinus dan cosinus saja. Saya setuju sekali. Nah, buktikan bahwa 1 plus tangen kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta. Nah, mulai dari begitu ada kuadrat itu pasti rumus ajaib ini. Bukan ajaib tapi sederhana ya. Itu rumus Pythagoras itu. Nah, supercos ini kan supercos ya. Jadi kalau begitu ini bagi saja dengan cosinus kuadrat theta. Saya kira mudah. Oke. Nah, juga bisa diperiksa dengan gambar ini. Ya, tapi ini buat hiburan saja. Saya kira sama ya, ini sepersin ya. Saya kira yang perlu adalah 1 plus kotangen kuadrat theta. Tapi kalau saya begitu ada kuadrat, lihat rumus ajaib tadi itu. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Semuanya berasal dari sana. Nah, sebagai hiburan, cobalah ini. Tentu saja, sekali lagi, walaupun ini sekan kosekan, gunakan sinus dan cosinus. Cobalah. Identitas trigonometri. Ya, sekali lagi kita tahu bahwa identitas itu adalah kesamaan dua bentuk matematika yang dipenuhi untuk setiap variabel yang digunakannya. Jadi sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1 itu tidak hanya berlaku bagi theta dari 0 sampai pi per 2, tetapi semua bilangan real. Nah, beberapa identitas trigonometri yang perlu diketahui. Sekarang penjumlahan sudut ya. Nah, jadi misalkan ini adalah sebesar sudut alfa, maka ini P itu adalah cos alfa sin alfa. Kalau sudut ini beta, walaupun saya menyebutnya di sini ya, tapi ingat bahwa diukurnya di sini kalau dia panjangnya 1 sepanjang beta. Koordinatnya adalah cos beta sin beta. Nah, dengan menggunakan rumus cosinus di segitiga OPQ ya, di segitiga OPQ dengan menggunakan ini
PQ kuadrat sama dengan OP kuadrat plus OQ kuadrat minus 2OP kali OQ kali kosinus sudut alfa min beta ya. Jadi kalau ini semua alfa, ini kurangi beta, berarti ini alfa min beta. Jadi tinggal dikuadratkan, ada cos kuadrat, ada sin kuadrat, maka dia satu, ini akan hilang. Ada cos kuadrat beta, ada sin kuadrat beta, akan jadi satu, maka ini akan hilang. Jadi kalau begitu kosinus alfa min beta itu akan, nah saran saya yang diingat cukup satu ini saja, ya, ini saja. Semua yang lain bisa diturunkan dari ini, ya. Nah, kita sudah mengetahui rumus selisih itu. Kemudian untuk plusnya ya kita tulis saja dia menjadi kosinus min dari min ya. Dengan menggunakan formula ini maka kosinus alfa kosinus min beta ya, karena ini min beta, sinus alfa sin min beta. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita cukup menggunakan 4 rumus dasar ini. Saya kira Anda bisa melanjutkan ya. Nah, untuk sinus alfa min beta kita ubah menjadi kosinus. Hasilnya menjadi seperti ini, ya kan? Nah, kemudian cos sekian ditambah sekian. Jadi kita menggunakan rumus ini. Ya, Anda perlu menulis ya. Jangan percaya oleh saya. Saya juga sering melakukan kesalahan. Ya. Jadi Anda mendengarnya harus hati-hati. Jadi hasilnya adalah kosinus pi per 2 min alfa, karena ini plus beta, kemudian ini kalau dilanjutkan ini nanti berubah menjadi minus, sin pi per 2 min alfa sin beta. Tolong dilanjutkan. Nah, sebagai intermezzo, lakukanlah ini. Untuk sudut ganda, ya kita menggunakan formula ini, ya kan? Tinggal menulis alfa beta. Jadi tidak perlu dihafal, ya. Turunkan sebentar. Tapi ada baiknya kalau mau ujian ya di review sebentar agar lebih cepat. Sudut ganda kosinus 2 alfa menjadi bentuk ya tadi kosinus kuadrat alfa min sin kuadrat. Nah, kemudian ya ini variasi saja ya. Nah, untuk tangen 2 alfa coba tuliskan dalam tangen alfa. Separuhnya ya saya kira hanya menggunakan yang tadi ya. Saya kira ini perlu dituliskan, tapi silakan dipelajari. Ini juga. Nah, sekarang sinus penjumlahan. Jadi dasarnya adalah seperti ini. Sinus X plus Y adalah seperti ini. Sinus X min Y seperti ini yang lalu. Nah, untuk menjumlahkannya ini menjadi alfa, ini menjadi beta. Ya, sin alfa, sin beta. Nah, kalau kita lihat, kalau ini dijumlahkan, sin alfa ditambah sin beta, maka ada bagian yang hilang, yaitu ini. Jadi hasilnya adalah 2 sin X cos Y. Nah, kemudian X-nya apa, Y-nya apa, ya. Jadi tinggal mencari dari sini. Jadi formulanya sekali lagi yang perlu diingat adalah ini. Nah, dengan yang cara sama kosinus alfa kosinus beta, maka ini begitu. Ya, saya kira yang penting adalah penjumlahan ini. Nah, carilah sin X min sin Y, cos X min cos Y. Ya. Nah, sekarang kalau perkalian, ya perkalian kembali ke di sini. Perkaliannya apa? Sin sin. Ini sin sin, ini sin sin, jadi ini harus hilang. Kalau gitu dikurangi, gitu ya. Kalau sin cos, ya berarti yang di sini harus sin sin ya. Oke.
Nah, kalau sin cos formulanya sudah diberikan di sini, bolehlah ya, tapi Anda bisa dengan mudah untuk menuliskan. Nah, bentuk-bentuk yang lain ya. Aplikasinya, kalau tadi kita belum bisa menghitung sudut 75 derajat dalam hati, ini harusnya tidak boleh ditulis, tapi ya buat memudahkan kita, 75 itu 45 ditambah 30. Nah, dengan formula penjumlahan kita bisa menghitungnya. Cobalah untuk sudut-sudut yang lain. Daftar pustakanya ya dari Purcell. Sekali lagi terima kasih kami menggunakan template dari Slideku.